Shalom semua. Pada minggu ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Shalom semua. Boleh dengar? Shalom. Shalom. Minta maaf tadi ada masalah teknikal lah. Tiba-tiba bunyi tak keluar. Dia keluar sebelum, lepas tu pertengahan hilang, lepas tu datang semula. Itu biasalah. Okey, kita mulakan ibadah. Kita rasa untuk perkenalkan pendeta undangan, saya rasa kita jemput pendeta sidang BM kami, Pak Joseph Jacob, untuk perkenalkan pendeta undangan kami pada malam ini. Silakan, Pastor Joseph. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya baik, ya kasih setianya kekal selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, hari ini kita ada pengkhotbah jemputan Pastor Andy Saida dari Breakthrough Worship Community Center. Ya, kita kenal beliau melalui saudara seiman kita, seorang pemimpin juga di dalam gereja ini. Jadi tanpa melengahkan waktu lagi, saya menjemput kita sama-sama dalam mendengar pesanan yang dibawa oleh Pastor Andy untuk gereja New Life Shah-Alam. Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar semua? Syukur puji Tuhan atas kesempatan hari ini untuk saya berkongsi firman Tuhan di New Life Church. Right? Saya sangat bersyukur sebab sekali lagi kita bersama-sama. Sebelum ini kita sudah sharing melalui YouTube hari itu kan. So thank you Pastor Joseph atas undangan ini, dan kita harap kita akan terus berkolaborasi, kita terus berhubung untuk kita terus memuliakan Tuhan dan sudah apapun yang kita lakukan. Amen. Thank you sekali lagi untuk semua jemaat di New Life pada malam hari ini. Dan saya percaya kita akan mendengarkan satu message daripada Tuhan pada malam hari ini. Dan mari saya akan sharekan screen saya. Okay. Saya harap kita boleh melihat screen yang saya sharekan di sini. Okay, hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah topik, right? Tentang kasih yang sempurna, iaitu the perfect love. Tapi sebelum itu, mari saya pimpin kita berdoa terlebih dahulu. Okay. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas sekali lagi Bapa, atas hari ini Bapa, Engkau telah sediakan bagi kami ya Bapa, untuk kami berkumpul ya Bapa, untuk saudara-saudari seiman kami Bapa, untuk kami mendengarkan ya Bapa sedikit pada firman-Mu, isi hatimu ya Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu ya Bapa di New Life ya Bapa. Sekali Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus masa kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah beracara ya Tuhan Yesus, Engkaulah dimuliakan ya Bapa, dan kami percaya Bapa Engkau ingin berbicara sesuatu ya Bapa untuk setiap kami yang ada di sini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, haleluya. Hari ini kita ingin bercerita tentang kasih yang sempurna, yaitu mari saya ingin bawa ke satu ayat dalam Ulangan 6:5. Dikatakan di sini bahwa hukum terbesar firman Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Okey, ini daripada Ulangan 6 ayat yang kelima. Alright. Dan bila kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat yang kedua, kita dapat membaca bahwa supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu akan takut akan Tuhan, okey, Allahmu, dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut usiamu. Dan bila kita terus membaca di dalam ayat yang kelima ini, dan apa yang kuperintahkan kepadamu, manusia pada ayat ini kan, ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Okay? Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan berbicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Okay? Hari ini saya ingin spesifikkan tentang kasih. Okay? Kasih Bapa itu. Dan dia punya the role of the father, okay, melalui apa yang kita lihat tentang pekerjaan bapa kita, Allah bapa kita. Dan mengikut sejarah Israel kan menyatakan bahawa bapa-bapa ini kan dia perlu rajin dalam mengajar anak-anak dalam jalan-jalan dan firman Tuhan demi pertumbuhan spiritual, demi kebaikan mereka. Itulah yang dilakukan oleh
seorang figure bapa, okey, yang taat kepada perintah firman Tuhan. Okey, dan dikatakan dalam Amsal 26 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan bila kita lihat kata didik ini kan, kata didik ini merujuk kepada didikan pertama yang diberikan ibu bapa kepada seorang anak. Alright? Dan corak didikan ini kan menunjukkan kepada didikan pertama yang diberikan ibu bapa ke seorang anak ini adalah menjelaskan kepada anak-anak peraturan hidup, okey, yang ditentukan bagi mereka. Dan bila kita memulakan pendidikan awal seorang anak dalam cara ini sangat mustahak sekali. Okey, dikatakan bahawa dan kamu bapa-bapa janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Okey, mesej Tuhan pada petang hari ini saya ingin berfokuskan tentang bagaimana figure seorang bapa secara jasmani dan bagaimana figure seorang bapa syurgawi yang kita boleh relatekan, kita boleh hubungkan antara dua figur ini. Alright? Dan perlakuan kasar kan, tindakan yang tidak menentu terhadap seorang anak itu hanya akan memupuk kejahatan dalam hatinya, okay? Dan membangkitkan amarah, membuat bererti kita membuat rasa tidak senang, okay? Menimbulkan kemarahan, layanan yang salah, ataupun kita ingin mengapi-apikan perasaan itu. Dan ini dilakukan dengan roh dan cara yang salah, okay? Dan ini yang firman Tuhan ingin kita ambil sebagai satu perintah di mana kita harus membentuk sebuah institusi kekeluargaan itu sebagai satu institusi yang menyenangkan hati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ya, kita ini kadang-kadang kita terlari daripada kita punya fokus, di mana kita ini kadang-kadang terlebih berfokus kepada hal-hal yang bukan prioriti kita. Alright. Sungguh pun begitu kan, saya ingin katakan di sini bahwa seorang bapa di dalam kekristenan, bapa orang yang percaya ini adalah alat di tangan Tuhan. Dan keseluruhan proses pengajaran, pendisiplinan, mestilah dia berlandaskan apa yang diperintahkan dan dikehendaki Tuhan. Supaya kewibawaan Tuhan itu sentiasa di dalam minda dan hati nurani anak-anak. Dan seorang bapa itu tidak harus memperlihatkan dirinya itu dikatakan sebagai dia punya wibawa terakhir yang menentukan tanggung jawab yang benar. Dan saya ingin membawa ke satu ayat di sini dalam Efesus 3:18-19, 3:18 hingga 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bila kita katakan pasal kasih ini kan ia melibatkan sebuah perasaan, satu perasaan itu. Dan bila kita menyatakan tentang Bapa itu, kita lihat sebagai sebuah relationship, sebuah hubungan. Banyak orang mengatakan, mengatakan Allah Tritunggal itu. Maksudnya berarti tiga pribadi namun satu. Namun satu. Dan bila kita mau explainkan itu, dia sebenarnya adalah sebuah institusi yang kita melihat sebagai satu institusi yang lengkap, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang merupakan satu pribadi yang melengkapi sebuah organisasi itu, sebuah badan itu, dan sebuah pribadi itu yang lengkap. Dan di dalam Alkitab banyak ayat yang merupakan ayat yang tentang kasih Bapa yang di surga kan, dan banyak yang biasanya panggil kata Allah itu. Allah Bapa telah membentuk sebuah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu. Alright. Dan seperti apakah Bapa itu? Kadang-kadang kita ini memiliki gambaran yang negatif dari Tuhan. Dari Tuhan untuk alasan kita ini, kadang-kadang kita memikirkan bahwa Bapa duniawi kita ini sebagai figur yang
kasar dengan kita ataupun yang tidak menyenangkan hati kita. Berfikir bahwa kasih Bapa sama seperti kita samakan kasih Bapa yang di dunia ini sebagai kasih sebagai Bapa, sama seperti Bapa yang di surga. Alright. Dan saya ingin katakan di sini bahwa iblis dia mengubah pola fikir manusia tentang Bapa ini. Okey. Saya ingin katakan di sini bahwa salah satu, ada 4 poin yang saya boleh letakkan sini di mana iblis mengubah pola fikir manusia tentang Bapa itu. Iaitu yang pertamanya melalui authority. Okey. Melalui authority itu. Maksudnya dalam Matius 10:32 hingga 33, saya akan bacakan bersama-sama kita. Saya tidak tulis di slide. Sedangkan Bapa Surgawi, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakui di depan Bapaku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga. Ini dalam firman Tuhan mengatakan bahwa inilah authority yang mengubah fikiran manusia tentang Bapa itu. Alright. Dan juga kepercayaan. Okay. Iblis mengubah pola pikir manusia tentang Bapa itu. Okay. Sehingga kita ini tidak ada perasaan untuk kita datang kepada Bapa karena kita dipengaruhi oleh sifat-sifat seperti ini. Itu kepercayaan. Apa yang saya ingin sampaikan tentang kepercayaan? Okay. Bapa di dunia, kalau kita lihat, selalu ingkar dan tidak pernah menepati janji. Okay. Itu mungkin yang kita pikirkan. Okay. Dan tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Okay. Tetapi dikatakan firman Tuhan Mazmur 18 hingga ayat ke-31 dikatakan bahwa sedangkan Bapa surga adapun Allah jalannya sempurna dan janji Tuhan adalah murni. Alright. Dan seterusnya tentang penghargaan itu, tentang penghargaan. So, kita melihat Bapa kadang-kadang sifat seorang Bapa yang dia tidak pernah menghargai. Okay? Dan kita mahu mengubahkan pola fikiran iblis yang mengelirukan kita ini. Untuk kita baca daripada ayat Mazmur 27:10 ini dikatakan bahwa sedangkan Bapa di surga sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Okey, meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutku. Okey, namun Tuhan menyambutku. Inilah adalah sifat okey Bapa surgawi kita. Alright. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita ditinggalkan. Alright. Kita disingkirkan daripada dunia ini. Alright. Dan juga seterusnya adalah tentang kedisiplinan. Okey. Kedisiplinan. Bapa ini mungkin lebih kepada bentuk hukumannya. Okey. Mungkin berkasar dengan kita. Namun sebenarnya Bapa yang di surga ini, biar kita lihat dalam 1 Yohanes 1:10. Okey. Dikatakan bahwa jika kita tidak mengakui dosa kita, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Maksudnya pendisiplinan itu adakah berdasarkan tentang yang kita lakukan. Alright, yang kita lakukan dalam setiap langkah hidup kita. Dan kasih Bapa itu nyata kepada kita. Okay. Sekalipun kita tidak melihat Bapa, tetapi anak yang Bapa kasihi, yang ada dalam pangkuan Bapa itu, dia yang menyatakan bagi kita. Nah, saya mau kita merenung kembali seperti apakah kasih yang sempurna itu. Seperti apakah kasih yang sempurna itu. Okey, kasih Bapa itu seumpama merupakan seorang gembala. Okey, seorang penggembala yang tidak akan meninggalkan domba-dombanya, yang selalu menghimpunnya, selalu menuntun, selalu menjaga domba-dombanya itu dengan penuh berhati-hati sekali. Okey. Dan saya boleh tidak keterlaluan bila saya katakan kasih Tuhan itu, kasih Allah Bapa itu adalah kasih yang sangat radikal. Okey. Bila kita cakap tentang kasih yang radikal ini, kasih yang tidak masuk akal, kasih yang sangat luar biasa. Okey. Dan juga tidak keterlaluan bila saya katakan it's reckless love. Okey, yang mementingkan diri sendiri. Alright. Bagaimana saya ingin katakan mementingkan diri sendiri itu, yaitu dia sanggup mengorbankan diri dia, sanggup mengorbankan diri dia untuk menebus segala kesalahan oleh orang yang tidak dikenali dia. Ini adalah kasih yang reckless. Dia mementingkan diri sendirinya. Tapi jangan kita salah anggap bila kita cakap pasal reckless ini mementingkan diri sendiri, satu ayat yang satu perkataan yang sangat kejam, sangat tidak sesuai digunakan. Tetapi itulah kasih Tuhan. Kasih yang radikal, kasih yang reckless.
dia meninggalkan 99 dombanya yang ada di depan matanya untuk mencari satu domba yang hilang. Okey. Dan bagaimana dia sifat dia bila dia menjumpakan domba yang satu itu. Okey. Adakah kita seperti itu? Adakah kita ini, walaupun di sini ada juga ibu-ibu seperti itu dan mostly kita di sini bapa. Adakah kita seperti itu juga? Okey. Ya, saya pasti Pastor Joe juga adalah salah seorangnya yang bertanggungjawab menjadi seorang bapa, bukan saja bapa kepada anak, okey, secara anak biologinya, tetapi juga bapa kepada anak-anak rohaninya seperti Anda semua di sini. Alright. Bukan mudah untuk kita menjaga, untuk mendisiplinkan kita punya domba-domba ini. Okey, ada banyak tantangan yang mungkin kita hadapi. Saya sendiri pun menghadapi hal yang sama. Okey. Kadang-kadang kita ini dianggap sebagai orang yang memberontak, okey, orang yang memberontak, orang yang dikatakan menyakiti hati, padahal itulah tanggung jawab kita sebagai bapa rohaninya, okey. Saya juga boleh katakan bapa sebagai biologinya juga, untuk kita memberikan satu disiplin kepada anak-anak kita, okey, supaya mereka tidak lagi terhilang. Okey, tidak lagi terhilang seperti domba tadi. Okey. Kalau saya fikirkan ada domba yang lari, yang sesat, yang tidak tahu pergi ke mana, untuk apa saya mau mencari lagi? No? Tidak ada gunanya, sebab saya masih ada 99 domba yang boleh saya jaga. Okey, tidak menjadi masalah kepada saya. Tetapi when the radical of love of God itu, okey, yang membezakan dia dengan bapa yang sebenar. Dan hati seorang bapa itu harus seperti itu. Okey, harus seperti itu. Okey, walaupun ada tentangan, walaupun ada cabarannya, tetapi the love itu kita mesti harus kekalkan. Okey. Dan saya sangat terdorong untuk kita ingin berdoa. Kita dalam sebuah gereja ini kita harus berdoa untuk kita punya gembala. Okey. Sebab gembala kita itu, bapa rohani kita itu adalah seorang yang sudah orang panggil anoint, okey, sudah dipilih, okey, untuk menjadi kita punya ketua, untuk kita menjadi pemimpin kita. Alright, ya, saya sendiri mungkin ada buat silapnya seperti itu, tetapi manusia mana tidak mempunyai kesilapan. Alright, tetapi saya percaya tanggungjawab yang besar untuk kita memiliki hati bapa itu. Walaupun kita di sini ada ibu-ibu, tapi saya percaya Anda semua juga dapat merasakan apakah kasih sebenar itu, Bapa. Dan saya ingat di mana Allah mana yang selain daripada Allah kita yang boleh kita panggil Bapa. Okay. Tidak ada, hanya Dia. Okay. Hanya Dia saja. Right? Allah Bapa kita. Kita dapat bayangkan bahwa Dia yang mencipta langit dan bumi. Okay. Dialah Bapa kita. Right? Dialah Bapa kita. Mengapa Allah Tuhan kita menggambarkan dirinya sebagai bapa? Okey, sebab manusia ini memerlukan figure seorang bapa. Saya ada satu cerita, okey, satu cerita yang saya bacakan yang terjadi di Sepanyol, kisah benar. Okey, ada seorang ayah ini yang mempunyai anak bernama Paco. Okey, anak dia bernama Paco kan. So, anak ini lari dari rumah. Okay. Dan ayahnya mencarinya berbulan-bulan, okay. Tetapi tidak dapat menemukan dia. Okay. Pada akhirnya bapa dia ini memasukkan satu iklan di dalam newspaper. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ini. Okay, saya akan ceritakan semula. Dia memasukkan iklan dalam surat kabar. Dia kata di sini dalam iklan itu dicakap, Paco yang ku sayang, dia lebih kurang macam itu. Jumpa aku di depan pejabat surat kabar ini, yang tempat mengeluarkan surat kabar ini, pada contohnya hari Sabtu pukul 12 tengah hari, dia cakap. Okay. Paco yang ku sayang, jumpa aku di pejabat kilang newspaper ini pada hari Sabtu sekian-sekian tarikh pukul 12 tengah hari. Aku sangat mengasihimu dan aku mengampunimu, dia cakap seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi seterusnya? Pada hari Sabtu sekian-sekian tarikh itu pukul 12 siang, okey, 12 tengah hari itu, di depan pejabat itu
ada 800 orang pakor datang berkumpul di situ. Apa yang kita boleh simpulkan di sini? Semuanya yang datang itu sebenarnya adalah semua yang bermasalah dan memerlukan kasih seorang bapa. Dia tak tahu siapakah yang menuliskan iklan itu, tetapi karena nama dia pakor, dia datang ke sana. Okey. Bila dia melihat message yang disampaikan oleh bapa ini, dia cakap, aku mengasihimu dan aku mengampunimu. Jumpa aku di sini sekian-sekian masa, sekian-sekian hari, dan 800 orang pakor datang di sana. Bagaimana kita memerlukan kasih seorang bapa itu? Okay. Saya sendiri seorang bapa. Okay. Saya ada anak berumur 9 tahun. Bagaimana dia ini sangat memerlukan. Okay. Bahkan saya sendiri, saya dilahirkan tanpa bapa. Okay. Saya dilahirkan tanpa. Tapi puji Tuhan, bila saya lahir, saya tidak memiliki bapa sebab mak saya dia ibu tunggal. Okay. Sebab itu. Dan bila saya lahir, saya tidak ada bapa. Tetapi puji Tuhan sebab saya mempunyai uncle-uncle dan aunty-aunty saya yang saya melihat sebagai bapa kepada saya. Okey, bapa kepada saya. Dan ini yang bila saya melihat anak saya kan, saya ingin memberikan apa yang saya tidak pernah receive sebagai seorang bapa. Right? Ya, saya pasti kita di sini juga harus memberi yang terbaik kepada bapa. Anak-anak kita. Okey. Tak kiralah mereka siapa, tetapi kadang-kadang kita ini sering mungkin kita tidak menerima apa yang sepatutnya kita terima. Namun satu hal yang kita perlu tahu bahawa kita percaya bila kita naikkan doa kita untuk anak-anak kita, itulah satu tindakan yang terbaik. Tindakan yang terbaik yang boleh kita bagi kepada anak-anak kita. Alright? Iaitu sebagai seorang bapa kepada mereka. Alright. Dan saya juga ada satu yang saya lihat di dalam saya browse-kan, saya melihat satu cerita ini. Okey. Tentang dua orang kembar ini, lelaki, okey, dibesarkan oleh bapa yang pemabuk. Okey, ada dua kembar. Dia dibesarkan oleh bapa yang pemabuk. Okey. Seorang daripada anak ini membesar menjadi seorang pemabuk. Okey. Dan bila ditanya, kenapa kamu menjadi seorang pemabuk? Dan apa yang dijawab oleh anak ini? Dia cakap, sebab saya melihat figure bapa saya. So dia menjadi pemabuk. Tetapi yang seorang lagi, dia membesar, tidak pernah pun dia pegang alkohol, tidak pernah mabuk. Dan bila ditanya kenapa dia bertindak demikian, berbeza daripada bapaknya, dia cakap, sebab aku juga melihat bapa aku. Okay. I watch my father. Sama jawapan dia dengan kembarnya yang seorang lagi. Sama jawapan. Dua kembar, dua orang budak lelaki, sama bapa, tetapi dua berbeza dari segi perspektif dan pemikiran mereka. Okay. Dan apa yang ingin saya lihat di sini, perspektif kita tentang tujuan hidup itu akan menentukan destinasi kita. Okay. Akan menentukan destinasi kita. You can imagine, kita boleh bayangkan banyak hal yang mungkin memusnahkan hidup kita, yang mungkin membuat kita forever alone. Okay. Yang mungkin menyebabkan kita ini tidak dikasihi, tidak disenangi. Tetapi kamu ada beberapa lagi sebab yang lain untuk kamu terus hidup dan terus melayani dan terus menjadi saksi Tuhan. Alright. So jangan sia-siakan apa yang terjadi dalam hidup kita itu untuk kita pelajari, untuk kita menjadi lebih baik daripada apa yang kita lihat. Kadang-kadang apa yang kita lihat itu tidak penting. Yang paling pentingnya adalah apa yang kita dengar daripada Tuhan. Okey, apa yang kita dengar daripada Tuhan itu. Okey, kadang-kadang kita ini jangan bersikap kecewa. Okey, dengan banyak hal. Kita melihat, bila saya lihat, kalau kita mau tahu tentang Nabi Ilya kan, Nabi Ilya dia berdoa, bila dia berdoa akan terjadinya perubahan, akan terjadinya mujizat itu. Satu hari dia berdoa tentang ada zaman kekeringan kan di Israel selama 3 tahun, dan dia berdoa sehingga hujan itu turun. Okey, hujan itu turun. Tapi di sebalik bila masa hujan itu turun adalah
kuasa doa dia. Sebab dia percaya Tuhan mampu melakukan perkara apa yang dinubuatkannya itu akan terjadi. Okey, apa yang terjadi? Dia suruh dia punya hamba dia kan pergi ke atas gunung tengok apa yang terjadi di sana. Adakah akan ada hujan atau tidak? Tetapi sebanyak 6 kali hamba dia tu cakap dengan dia, tidak ada apa-apa yang berlaku, tidak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi apa Elia cakap? Pergi lagi sekali tengok. Pada ketujuh kalinya bila hamba dia pergi, hamba dia nampak segenggam sebesar tapak tangan awan yang akan menurunkan hujan. Okey, ini yang cerita di sebalik cerita ini. Bila berdoa, hujan pun turun kan, selama 3 tahun tidak ada hujan, tiba-tiba hujan turun. Oleh karena awan yang kecil itu. Okey, karena kuasa doa. Okey, karena kuasa doa. Alright, saya percaya awan yang kecil sebesar tapak tangan itu tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah benda kecil yang Tuhan boleh lakukan, okey, untuk menjadikan sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Alright, kita tidak boleh underestimate, kita tidak boleh underestimate kuasa Tuhan yang terjadi. Saat ini mungkin doa kita belum lagi terjawab. Okey, doa kita untuk keluarga kita belum terjawab. Doa kita untuk pekerjaan kita belum terjawab. Doa kita untuk kita punya relationship belum terjawab. Hubungan kita belum terjawab. Tetapi percayalah, sebagaimana Elia mengatakan, pergi sekali lagi, pergi, lihat. Berkali-kali dia suruh pergi. Sebab dia tidak mau berhenti sehingga dia menunggu jawab, sehingga dia dapat jawapan Tuhan itu. Okey, so this is apa yang kita perlu lakukan. Sekali lagi, perspektif kita tentang tujuan hidup akan menentukan destinasi kita. Alright, dan itulah yang saya katakan. Banyak orang berkata bahwa saya tidak dapat mengenal kasih Bapa itu kerana saya melihat bapa saya di dunia ini sangat kejam. Okey, memang ada bapa di dunia ini sangat kejam. Ya, saya admit it. Okey, tetapi ada juga bapa yang kejam untuk mendisiplinkan anaknya, tetapi anaknya tidak dapat menerima. Kadang-kadang berat sebelah kan kalau saya kata seperti ini, mungkin saya ini menyebelahi bapa pula, okey, ataupun saya sekarang ini menyebelahi anak pula, tidak. Tapi dalam firman Tuhan, okey, dikatakan jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Okey, so ini adalah orang panggil how we look at it. Lebih mudah seperti itu. How we look at it. Kadang-kadang mungkin kita ini sangat ada rebellious, ada pemberontakan dalam diri kita. Itu normal sebagai seorang manusia. Okey, namun kita harus merendahkan hati kita. Kadang-kadang ada hal tentang didikan ini, okey, yang perlu dijalani, yang perlu kita hadapi demi untuk menyelamatkan kita. Okey, demi untuk menyelamatkan kita. Dan itulah bila kita tahu tentang kasih Bapa itu, kita mengerti, okay, how kita boleh react dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pasti kita ini kalau tidak menjadi bapa, kita mungkin adalah seorang pemimpin, okay, pemimpin untuk orang yang di bawah kita nanti. Ya, hati seorang bapa itu harus ada, okay, untuk kita mengerti apa yang harus kita nyatakan, kerjakan untuk orang yang di bawah kita, untuk anak-anak kita. Ya, maafkan saya ibu-ibu, jangan kamu ambil hati tentang bila saya selalu emphasize tentang bapa-bapa, tetapi saya ingin gambarkan bahwa kita juga memerlukan kasih seorang bapa itu. Bila kita mengerti sifat seperti ini, maka ia akan mengubahkan cara kita mendidik, cara kita mengembalakan, cara kita melayani, cara kita handle bermacam-macam orang di dalam kita punya organisasi. Tidak kiralah dia organisasi dalam gereja, organisasi di tempat kerja, organisasi di tempat kita study, tempat kita berbisnes, seperti itu. Ada bezanya di sana nanti. Alright? So kita harus pegang itu. Alright? Kita harus pegang itu. Sebab Bapa kita ini Bapa yang penuh kasih. Okay? So kesimpulannya untuk kita malam hari ini, okay? Saya sudah habiskan 28 menit. Okey. So, maafkan saya. So, kita harus sentiasa menyadari bahwa Tuhan kita adalah kasih yang seadanya dan kasihnya jauh lebih besar dan sempurna. Dan mari kita izinkan pribadi yang ketiga ini, Roh Kudus, okey, untuk bekerja di dalam hati kita sehingga kasih Bapa itu dapat mengalir.
sepenuhnya, memenuhi kita punya bejana kita yang kosong. Oke, kadang-kadang kita merasa kekosongan. Dan biarlah kita dapat mengalami kasih Bapa yang surgawi itu. Oke. Dan marilah kita tetap setia dan terus hidup dalam pengenalan akan Bapa setiap hari melalui doa, oke, dan melalui firman-Nya. So, itu saja perkongsian kita pada malam hari ini. Saya harap kita diberkati dan kita memperoleh sesuatu pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini Bapa. Hamba-Mu sudah siap berbicara ya Bapa. Biarlah apapun yang diucapkan ya Tuhan Yesus, apapun yang dinyatakan pada malam hari Bapa, ini akan menjamah ya Bapa hati setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Inilah isi hati-Mu ya Tuhan. Inilah apapun yang ingin Kau nyatakan bagi kami ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau beracara lebih dalam lagi ya Bapa. Kami secara pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang kami serahkan semuanya. Apapun kami jalani pada selepas selesai kebaktian ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. God bless. Amin. Ya, kita mengucapkan setinggi penghargaan kepada pendeta undangan kami, Pastor Andy. Terima kasih kerana sanggup meluangkan masa dengan kami. Jadi saya rasa Pastor Joseph kita boleh sama-sama doakan berkat atas pendeta undangan kami, Pastor Andy. Ya, Bapa Surgawi, kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa karena firman-Mu, firman yang telah dibawa oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan karena hadirat-Mu yang menyertai beliau. Kami doakan satu hati, satu fikir Tuhan untuk Pastor Andy, Tuhan pelayanannya agar ia tumbuh lebih lagi Tuhan. Bapa, Engkau menggunakan Bapa ini untuk membawa lebih ramai lagi anak-anak ke dalam Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa agar kuasa Roh-Mu Tuhan, Bapa mengurapinya Tuhan. Bapa agar beliau lebih mantap lagi melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau ucap syukur Tuhan. Daripada lubuk hati kami Tuhan, kami doakan Bapa agar keluarganya, istri dan anaknya, dan Tuhan Engkau memberkati, melindungi mereka di waktu-waktu kekelaman seperti ini Tuhan, pandemik ini Tuhan, yang tidak mengenal bangsa, yang tidak mengenal warna. Tuhan, Engkau pelindung, Engkau yang menaungi mereka, Engkau yang bersama mereka. Tuhan, saya doakan Bapa agar semoga Allah sumber pengharapan memenuhi Pastor Andy dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imannya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Pastor Andy berlimpah-limpah dalam pengharapan dan meneruskan perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. So, jadi kita akan jumpa minggu depan. Terima kasih sekali lagi Pastor Andy atas khotbah tadi. Jumat kami diberkati dan pastor sendiri kami juga mengucapkan berkat kepada pastor. Ya, sampai minggu depan saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya. God bless. God bless. Thank you, Pastor Andy.